Lebih dari jutaan orang berpartisipasi dalam perang Mahabharata. Tapi sekarang muncul pertanyaan, siapa yang bisa memasak makanan untuk pasukan yang begitu besar selama perang? Dan bagaimana makanan diatur untuk begitu banyak orang? Selain itu, ribuan orang terbunuh setiap hari dalam perang. Bagaimana kita bisa mengetahui jumlah orang yang selamat dalam perang dan memberikan makanan pada prajurit yang selamat tanpa kurang dan lebih setiap harinya? Berikut akan saya jelaskan kisah lengkapnya. Kita dapat dengan tepat menyebut Mahabharata sebagai perang pertama di dunia, karena pada waktu itu hampir tidak ada negara yang tidak ikut serta dalam perang ini. Pada waktu itu semua raja India berpartisipasi baik di pihak Korawa ataupun Pandawa. Dan kita semua tahu bahwa hanya Balarama dan Rukmi adalah dua orang yang tidak berpartisipasi dalam perang ini. Namun ada negara lain yang terlepas dari perang meskipun berada di zona perang, dan itu adalah negara bagian selatan yang bernama Udupi. Menurut yang diceritakan dalam kitab Mahabharata, ketika Raja Udupi mencapai Kurusetra dengan pasukannya, Korawa dan juga Pandawa mencoba membawa Raja Udupi dan pasukannya ke pihak mereka. Tetapi Raja Udupi tidak ingin ikut berpartisipasi dalam perang ini. Ia lalu mengatakan pada Sri Krishna, "Wahai Madawa, semua terlihat cemas akan perang ini. Tetapi apakah ada yang berpikir bagaimana makanan untuk pasukan besar yang hadir dari kedua belah pihak akan diatur?" Sri Krishna lalu menjawab, "Maharaja, Anda berpikir benar. Saya tahu Anda telah membuat rencana tentang masalah ini. Jika demikian, silahkan beritahu saya." Raja Udupi lalu menjawab, "Saya menganggap perang ini tidak dibenarkan. Itu sebabnya saya tidak ingin ikut berpartisipasi dalam perang ini. Tetapi, sekarang perang ini tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena itu, keinginan saya agar saya bersama seluruh pasukan saya akan mengatur makanan untuk seluruh pasukan yang hadir di sini." Setelah mendengar perkataan Raja Udupi, Krishna lalu tersenyum dan berkata, "Maharaja, ide Anda sangatlah bagus. Jika seorang raja seperti Anda yang menjaga pengelolaan makanan mereka, maka kita semua akan mempercayakannya pada Anda." Demikianlah Raja Udupi mengambil alih makanan tentara. Pada hari pertama, ia mengatur makanan untuk semua prajurit yang hadir. Dia sangat ahli sehingga tidak ada sebutir makanan pun yang terbuang sampai akhir hari. Seiring hari berlalu, jumlah prajurit juga berkurang. Para pejuang dari kedua sisi tercengang melihat bahwa pada akhir hari, Raja Udupi memberi makan tentara sebanyak yang benar-benar selamat dari perang. Dari mana dia bisa mengetahui berapa orang yang selamat pada hari itu? Tidak ada yang bisa mengetahui berapa banyak prajurit yang akan mati pada hari itu. Merupakan keajaiban tersendiri untuk mengelola makanan dari pasukan yang begitu besar, dan bahkan tidak ada sebutir makanan pun yang terbuang. Ketika pertempuran berakhir di hari ke-18, Pandawa muncul sebagai pemenang. Kemudian Yudhistira dinobatkan menjadi raja. Di depan semua orang, Raja Udupi memuji Yudhistira bagaimana mereka bisa mengalahkan tentara yang dipimpin oleh Bhisma, Guru Drona, dan juga Raja Anggakarna. Namun Yudhistira berkata pada Raja Udupi, "Tapi saya berpikir Anda lebih pantas mendapatkan pujian paling besar dari kita semua. Anda telah mengatur makanan untuk pasukan yang begitu besar. Anda tahu jumlah prajurit yang selamat tiap harinya dan memberikan makan pada mereka pas sesuai dengan jumlah prajurit yang selamat. Dan Anda juga mengelola biji-biji yang sedemikian rupa, bahkan tidak ada satupun biji pun yang terbuang sia-sia. Saya ingin tahu dari Anda keterampilan seperti ini. Tolong beritahu kami, Maharaja." Raja Udupi lalu berkata, "Maharaja Yudhistira, seperti halnya Anda yang memenangkan perang ini berkat tuntunan Krishna, saya juga melakukan hal ini karena petunjuk Krishna." Semua orang terkejut setelah mendengar hal ini dari Raja Udupi. Setelah itu, Raja Udupi mengungkap rahasia mengapa ia bisa mengatur semuanya. Ia lalu berkata bahwa Sri Krishna makan kacang setiap malam hari. Raja Udupi selalu menyimpan kacang di tempat peristirahatan Sri Krishna dengan menghitung kacang tersebut. Setelah Krishna memakan kacang itu, Raja Udupi selalu menghitung berapa banyak kacang yang Krishna makan. Satu kacang yang Sri Krishna makan sama dengan 1000 prajurit yang akan mati di hari berikutnya.
Artinya, jika Sri Krishna memakan 50 kacang, maka saya mengerti bahwa di hari berikutnya akan ada 50.000 prajurit yang akan terbunuh dalam medan perang. Dalam proporsi yang sama, saya bisa menyiapkan makanan pada hari berikutnya. Inilah alasan mengapa makanan tidak pernah terbuang sia-sia. Demikianlah Raja Udupi menjelaskannya kepada Yudhistira dan semua orang di kerajaan Hastinapura. Demikian informasi kali ini, semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan ingat nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap info terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.